Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita bisa luar biasa. Halo sobat safety semuanya, kembali lagi di acara hari ini yaitu Pokemon Podcast Keselamatan Monitoring Operasional Aman dari tim SCBF Squad. Nah, Pokemon ini grogi. Ya, grogi ini. Tidak masalah, namanya juga kejar tayang, ya kan? Oke, Pokemon ini bagian dari program SCBF Squad, yaitu salah satu kompetisi dari Safety Patrol Competition 2025. Ya, yang diadakan oleh UT Head Office. Nah, apa sih Pokemon ini? Pokemon ini merupakan tempat nongkrong online. Jadi tapi bukan hanya nongkrong aja, tapi kita sambil belajar dan pastinya nggak bikin ngantuk ya. Karena podcast ini kita buat sekece mungkin, semenarik mungkin, tapi tidak mengurangi pentingnya makna mengenai keselamatan. Ya, dan kali ini topiknya ini dibilang topiknya pas banget. Sebetulnya ya pas, cuman kan ini bukan wilayah saya ini, mohon maaf ini ya, tapi kita berusaha. Kira-kira topiknya apa nih, Mas? Ini tentang manual handling ya. Memang pekerjaannya itu ya sangat berhubungan dengan kami, tapi masalahnya ini beliau ini adalah penguasa areanya beliau yang sebetulnya restrik sekali wilayahnya. Gitu. Betul. Ini sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Jatuh selaku PDH UT Bontang yang katanya sudah sering ini ngajari teman-teman bagaimana sih caranya mengangkat biar badan kita juga nggak remuk gitu. Ya, selamat siang Pak Jatuh, gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Mas Rohmat dan juga Mas Budi. Alhamdulillah baik nih Mas pagi ini. Iya. Siang atau pagi ya ini ya? Ini malam Pak kayaknya. Ya terserah kalian yang menonton ya. Kita tagnya pagi, cuman penayangannya mungkin siang. Mungkin, atau tergantung teman-teman nontonnya kapan. Ya, nontonnya kapan ya kan? Ini kita tergantung editor ini. Betul. Tinggal bisa dirubah kan kalau diginiin ganti cuaca, ganti suasana. Terserah editor ini. Iya. Pak Jatuh, oke langsung aja nih Pak Jatuh. Apa nih sebenarnya Pak Jatuh mengenai manual handling ini? Apa nih sebenarnya? Ya. Coba saya jelaskan secara simpel ya Mas Budi dan juga Mas Romat. Manual handling, jadi manual handling ini kan bahasa Inggris kan. Nah kita coba geser ke bahasa Indonesianya. Ada dua kata ya, manual dan juga handling ya kan. Betul. Manual berarti tidak menggunakan alat kan. Handling artinya adalah handling. Bukan handle pintu lah. Bukan handle, bukan grendel ya kan? Grendel. Grendel ini bahasa Indonesia ya. Itu Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa serapan dari bahasa Belanda. Serapan. FYI ya. Waduh. Grendel. Nah, ya. Ini saya gimana? Lanjut Pak Jatuh gimana Pak? Nah, jadi setelah kita geser ke bahasa Indonesia, artinya kita memproses atau mengangkat, memindahkan, menggeser suatu peralatan, barang atau pekerjaan tidak menggunakan bantuan alat lain nih, Mas Rohmat. Jadi kalau khususnya ya, kan saya kebetulan di area spare part. Nah, mungkin juga nanti di area servis kayak yang tadi Mas Budi bilang kan banyak kan contohnya tindakannya kan juga banyak. Nah, ya kita mengangkat tidak menggunakan peralatan. Nah, ini ada prosedurnya Mas Romat dan juga Mas Budi. Nah, ini nanti akan kita detailkan kita bahas di sesi inilah ya. Betul, karena kalau enggak kita bahas secara lebih detail dan kita reminder, mungkin teman-teman udah sering mendengar reminder terkait dengan manual handling ya. UT secara corporate kita sangat peduli terhadap kesehatan karyawan karena impactnya sangat besar, bahaya yang ditimbulkan ketika kita salah dalam handling. Betul, manual handling itu impactnya akan besar. Mungkin tidak dirasakan sekarang, cuman akan dirasakan di kemudian hari. Betul. UT sebagai korporasi kita sudah cukup aware dan sangat peduli dengan karyawan sehingga banyak sekali program-program kita, campaign kita, promosi, poster dan lain sebagainya. Salah satunya adalah program
Pokemon, SCBF. iya. Salah Pokemon satunya ada- Pokemon ya. Salah satunya ya. Pokemon ada yel-yelnya nggak sih? Iya, iya. Oh, Pokemon, Nanti Pokemon, kita bikin, Pokemon, Pak. go. Iya. Nanti bikin lah yel-yelnya ya kan. Oh, ini Begitu. dipancingin ya beliau nih. Iya, Tugasnya beliau di belakang kamera tugasnya ya. Ya mungkin di warehouse kan aktivitas handling kan sangat tinggi Pak Jatuh ya. Betul. Nah ini bagaimana caranya agar teman-teman warehouse itu seperti yang dikatakan tadi Pak. Jadi jangan sampai terjadi sesuatu di kemudian hari ya. Betul. Kira-kira ada nggak Pak data atau kisah nyata yang terjadi di area warehouse mengenai manual handling ini Pak? Contohnya Pak. Ini sih saya juga barusan ngulik-ngulik ya Mas Rohmat dan juga Mas Budi ya terkait dengan berapa persen sih sebenarnya bahaya dari manual handling dalam kegiatan kita gitu kan. Menurut data BPS tenaga kerjaan, jadi manual handling ini menyumbang 30% dari ya. total kecelakaan kerja yang dilaporkan. Nah, tentunya kecelakaan kerja yang dilaporkan ini pasti nggak sebanding dengan kecelakaan kerja yang tidak dilaporkan. Betul. Ya kan. Karena balik lagi manual handling ini impactnya bukan saat ini. sekarang, betul, nggak saat ini. Jadi dia impactnya bertahap atau mungkin ketika kita sudah tua dan di atas umur 30. 30 Jadi baru kerasa ya. betul. Secara faktor resiko itu cukup besar lah di 30%. Nah, banyak gejala-gejalanya ya manual handling ini mungkin sedikit saya spill teman-teman. Jadi salah satu gejalanya yaitu adalah kesemutan ya kan, adanya kesemutan di area kaki atau lengan Kaki, atau ya? leher. Nah, itu sudah harus kita mulai waspadai ya kan. Terus kemudian juga adanya rasa nyeri yang menjalar dari lengan ke tulang belakang. Nah, itu. Terus kemudian sakit leher ataupun sakit pinggang. Nah, gitu Mas Budi dan juga Kalau Mas apa istilahnya itu ini ya saraf kejepit ya. Betul. Nah, kejepit. bahasa Inggrisnya kesleo ya kan. Encok. Nah, itu dibilang kesemutan kan adanya rasa kesemutan. Nanti orang kadang nyebut apa? Ini kena semburet apa? Semurat. Samurat Ya. Padahal belum tentu itu belum ya. tentu ternyata Ada karena faktor yang salah dari manual handling itu ya. Apa namanya? Saraf kejepit ya. Kita mungkin membahas saraf kejepit ya karena kayaknya rekan-rekan kerja kita nih banyak yang kena saraf kejepit atau low back pain. Low back pain. Iya. Mas Budi sama Mas Romat tahu nggak sih sebenarnya saraf kejepit ini yang rusak bagian apanya sih? Nah, ini kami belum tahu nih Pak. Nah, Kayaknya ini. seru nih. Gimana ini? Oke, saraf kejepit itu jadi dia adalah sebenarnya yang menjepit itu adalah otot atau bantalan tulang belakang, Mas Romat dan juga Mas Budi. Jadi bantalan tulang belakang ini dibagi menjadi dua. Dia ada bagian cair yang berada di dalamnya dan bagian yang lebih padat dan berserat yang ada di bagian luarnya. Oke. Ya ibaratnya kayak apa ya, cair di dalam padat di luar lah. Iya, kayak agar-agar lah ya. Bisa. Saya sudah terlalu terkejut dengan Mas Roma aja tuh ada gebrakannya gitu. Saya nggak bisa berkata-kata. Ketawa aja. Ya bisa jadi kalau agar-agar dalamnya lembek bisa jadi cair ya kan. Sebaik kalau saya mengarahkan ke sus itu ya, bolu lumer gitu loh dalamnya lumer. Agar-agar kan kayak Piscok lah ya. Iya, Piscok boleh. lumer lah ya. Nah, jadi karena kita ada kesalahan, aktivitas yang berulang-ulang, kemudian aktivitas yang mendadak, terkejut ya kan, terus kemudian overload dari proses pengangkatan tersebut. Nah, itu menyebabkan jaringan yang keras yang untuk membungkus bantalan tulang belakang itu menjadi rusak, menjadi robek ataupun pecah gitu kan, sehingga jaringan yang cair tersebut itu menjadi keluar. Dan ketika dia berada di jaringan sel saraf kita, tulang belakang itu yang akan membuat rasa sakit. Jadi kayak nutupin gitu ya. Betul, atau jadi kayak menggencet gitu kayak ya. dorong saraf kita. Nah, seringkali treatment kita ini agak salah ketika kita terjadi saraf kejepit. Apa coba? Kita bawa ke tukang urut, Mas. Karena memang secara fisik itu terdapat
ada benjolan lah. Benjolan ya. Ya, jadi kayak ada sedikit benjolan di tulang belakang. Nah, ini malah diurut. Kalau dari jurnal yang saya pelajari dari medis lah ya, dari kacamata medis betul. lah. Secara kacamata medis yang pertama ketika ada saraf terjepit adalah dibawa ke dokter. Ya. Kemudian ke ahli fisioterapi ya, bukan ke tukang urut. Ya, Mungkin ketika nanti kita sudah tahu teknisnya di ahli fisioterapi bisa kita bawa ke tukang urut gitu. Nah, untungnya lagi di UT setiap tahun tuh kita ada namanya medical check up. Betul, khususnya untuk teman-teman operator, mekanik juga iya ya. Rongsen lumbal, mekanik enggak sepertinya. Lumbal itu yang mana ya di tulang belakang. Tulang belakang mekanik di enggak. tulang ekor. Mungkin operator. Kemarin kayak dapat gak sih yang Kemarin sisi bawah itu? Ya ada sebagian yang Ada sebagian, betul yang beresiko lah. Saya kemarin dengar kayak itu apa ya Mas? Itu bagian lumbal itu kalau saya tidak betul. kemarin ada ternyata. Nah, di UT kita rutin setiap tahun gitu kan. Nah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau udah sakit, prosesnya akan lebih ribet dan lebih mahal. Ya, saya pernah ngalamin juga merasakan sakitnya juga ya. Itu saya pernah ngalamin mungkin kalau tidak salah itu lebih dari 6 bulan itu ternyata belum sembuh juga. Benar. Perasaan seperti saraf kejepit itu dan luar biasa sakitnya itu saudara-saudara. Oke, Pak Setu kira-kira ada nggak kasus pekerja secara langsung gitu mengenai cedera punggung itu atau keseleo itu kira-kira karena apa aja nih Pak? Yang sering terjadi di warehouse gitu Pak. Oke, terima kasih Mas Rohmat ya. Jadi ada beberapa kasus utama lah ya yang terjadi yang akhirnya menyebabkan low back pain atau LBP tadi ya. saraf kejepit itu tadi. Jadi yang pertama adalah biasanya itu adalah salah posisi saat mengangkat barang. Nah, jadi teman-teman ini antara terburu-buru atau tidak terbiasa. Nah, karena kadang ada barang itu angkat barang pakai punggung biasanya ya. Betul. Harusnya nggak boleh kan? Harusnya nggak boleh. Kita harusnya punggungnya lurus ya kan. Jadi angkatnya pakai kaki, pakai otot paha. Harusnya pakai otot paha ya. Betul. Jadi itu yang pertama sih. Biasanya dia terburu-buru atau nggak biasa ngangkat barangnya gitu kan. Barang kayak misalkan spring terus habis itu undercarriage itu kan bentuknya beda-beda kan. Betul. Selain rawan terjepit karena bentuknya berbeda, dia bingung juga nih handlingnya mau kayak gimana gitu. Nah, terus yang kedua ini biasanya dia terlalu jauh dari barang saat mulai mengangkat. Jadi dia ngangkatnya nggak dideketin di badan gini, dia ngangkatnya jauh kayak agak gini. Jauh kayak gini ya. Nah, ini terjadi di awal-awal biasanya, ya kan. Begitu dia bangun, dia angkat kerasa berat, nah baru dia deketin gini barangnya. Padahal ketika ngangkat berdiri gini sudah ada gerakan ya di punggung ya sebenarnya kita ya. Sudah ada gerakan dan ini sangat rawan gitu. Selanjutnya mungkin biasanya nggak pemanasan. Nah ini namanya tidak kaget pemanasan. Lah ya karena nggak pemanasan ya. Kaget. Wah aku terkaget. Aku terkejut. Jadi punggungnya bilang kayak gitu sebenarnya. Terus langsung kejepit deh ya kan. Nah, tidak pemanasan ini erat hubungannya dengan faktor resiko yaitu terkait dengan kegemukan ya kan dan juga BMI betul BMI dan juga olahraga. Jadi meskipun kita di warehouse atau jadi mekanik itu banyak melakukan aktivitas fisik ya Mas Budi ya. Cuman itu bukan olahraga. Nah, ini yang harus dipahami ya menurut beda sebenarnya ya. Beda sebenarnya. Jadi kita tetap harus tetap berolahraga betul untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Lebih baik lagi kalau nge-gym ya kan karena semua ototnya dibentuk, dibangun. Iya, karena kalau misalnya kita bekerja itu kan mungkin kita melakukan keringat Pak ya, tapi kan secara teraturnya atau mungkin secara strukturnya harusnya seperti ini itu kan nggak terbentuk sebenarnya Pak ya. Makanya kita juga tetap harus berolahraga. Jadi berkeringat itu tidak berarti olahraga ya. Kadang duduk-duduk kegerahan juga berkeringat ya. Itu perlu diketahui. Bahkan kadang podcast nggak tahu apa yang diomongin berkeringat karena saking groginya ya. Betul. Jadi ya itu dari beberapa itu yang saya notice adalah tentang pengenalan bahasanya kalau anak sekolah itu
pengenalan MPLS, jadi pengenalan lingkungan kerja. Jadi kita harus mengetahui bahwa barang yang akan kita angkat itu estimasinya seberapa kilo ya. Kadang-kadang kan kita terjebak oleh kardus. Sesimpel kardus paketan seperti besar, ternyata isinya cuma handphone ya. Ya, dan bahkan sebaliknya, seperti kardusnya seperti simple tapi ternyata isinya water pump ya. Itu untuk berat dah. Jadi pengenalan barang apa yang akan kita angkat itu juga perlu. Jadi sudah melakukannya salah karena barang itu terlalu jauh, ternyata salah perhitungan, dikiranya barang itu ringan ternyata berat. Dan resikonya tidak hanya cedera punggung, tapi bila barang itu jatuh maka akan mengenai kaki. Nah ini yang disampaikan Mas Budi ini erat kaitannya dengan yang akan saya sampaikan, yaitu bagaimana cara kita mengidentifikasi apa yang harus kita lakukan dalam manual handling, Mas. Betul. Nah ini ada banyak cara untuk mengidentifikasi. Nah ini saya sebutkan aja salah satunya, yaitu adalah TILE. Tile. Apa singkatannya itu Pak Tile itu? TILE. TILE, bukan Tile ya, bukan Pak Tile. Child bahasa ini child, TILE. TILE. Yes. Jadi TILE ini yang T yang pertama yaitu adalah task. Ya, jadi tugas lah ya. Tugasnya itu disuruh ngapain gitu kan. Jadi harus kita pahami dulu lah ya. Betul, apakah menggeser, apakah mengangkat ya kan, ataukah memasukkan barang dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita pahami. Karena setiap tugas pasti ketika kita nggak bisa melaksanakan alat atau untuk menghandle itu juga pasti akan berbeda juga ya kan. Betul. Terus kemudian yang kedua ya, I-nya yaitu adalah individual. Ya kan. Jadi kita harus memahami diri kita sendiri. Kita mampu nggak sih ngangkat barang ini? Biasanya kita ngangkat barang berapa sampai berapa. Betul. Nah, secara kemampuan seorang pria dewasa itu usia 18 tahun ke atas itu terkait dengan pengangkatan beban, dia biasanya mampu antara 20 sampai 25 kilo. Betul. Ya. Cuman kita anggap aja ngambil ke kilogram yang paling rendah ya. 20. Betul, agar semakin aman gitu. Kemudian L selanjutnya Child, ya kan, DIL, L-nya itu adalah load ya. Load. Budi ya. Nah itu tadi. Beratnya lah ya, betul. Bebannya lah ya, kira-kira berapa ya. Betul. Nah kalau kayak di warehouse itu kan sebenarnya kita udah ketahuan dari label di barang tersebut kilogramnya ada di berapa gitu kan Mas. Kemudian di sudah ada memang. Betul, di manifestnya juga ada. ada. Mungkin di mekanik ketika kita melakukan overhaul, di situ kan juga jelas kan langkah-langkahnya kan. Yes, harus di-handle dengan apa pengangkatannya ya kan, harus di-jack atau dan sebagainya lah. Nah, itu di shop manualnya kan juga jelas juga. Jelaskan. Betul. Nah, yang terakhir adalah environment. Oh, di lingkungan sekitar lah ya, Pak. Betul. Apakah ada tumpahan air, ceceran oli ya kan, licin atau enggak, ada jalan berlubang. Dan kalau barang ini memang berat, tetap harus minta tolong bantuan dari teman-temannya ya Mas ya. Jadi itu tadi, ketika kita udah tahu individu kita nggak mampu, jangan dipaksa ya kan. Itu tadi individu tadi. Oke. Jadi berarti kalau misalkan saya lihat tadi 4 aspek tadi, TILE tadi semuanya saling berhubungan Pak Jatuh ya. Betul. Mulai dari tugasnya itu apa harus kita pahami, terus individunya juga harus kita pahami juga, kita kira-kira tahu lah. Diri sendiri lah. Iya betul. Sebelum mengenali orang lain, kenali diri sendiri. Jangan sampai ngerasa sok kuat, wah cuma segini aja saya kuat aja nih. Kita angkat, pas kita angkat ternyata kriya di sini kan bahaya. Bahaya itu kan, nanti punggungnya minta cuti ya kan. Ingat umur ya kan. Betul. Terus load-nya. Yang walaupun misalkan kelihatan kecil ternyata berat. Nah itu juga harus benar-benar kita pahami kan. Betul. Nah kemudian environment. Lingkungan sekitar itu juga sangat berbahaya sekali ya ketika kita melakukan manual handling tapi ternyata kita nggak tahu nih sekitar kita, ternyata di depan lagi ada yang ngepel atau ada sesuatu lagi bongkar muat ya. Ya ini yang saya notice sekali adalah di individual ya. Betul. Sekali lagi, walaupun kita punya ada standar yang kita terapkan di satu orang laki-laki dewasa itu 20 kg, tapi
ya ini di individual ini cek kondisi fisik kita kembali ya. Betul. Ketika kondisi kita sedang tidak fit maka ukuran minta bantuan ukuran 20 kilo itu untuk orang sehat lah ya. Orang sehat ya. Kita notice sebagai ukuran orang sehat. Jadi memastikan kembali bahwa kondisi kita sebagai orang yang bekerja di situ siap dan ya intinya tahu-tahu aja ya. Iya, betul. Pokoknya ibaratnya kenali diri. Betul, kenali lingkungan dan kenali cara pengendalian resikonya. Resiko ya. Seperti pesan dari Bapak KTT ya kan, 3 paham yang ada di area kerja kita. Kita kerja di Indominco, kebetulan Pak KTT juga sangat aware dengan ini. 3 paham ini juga udah sangat menyakup seluruhan kerjaan kita ya kan. Pahami pekerjaan, pahami resikonya. Pekerjaan, kemudian pahami cara pengendalian resikonya. Betul sekali. Gitu. Nah ini secara teknis nih Pak, sebenarnya kayak manual handling itu gimana sih Pak teknisnya itu Pak? Untuk di manual handling sendiri. Nah, jadi kalau manual handling ini teknisnya sebenarnya simpel aja sih, Mas Roma dan juga Mas Budi. Yang pertama yaitu ketika kita mengangkat barang itu harus dekat dengan tubuh, apapun itu ya kan. Kita harus mengangkatnya dekat dengan tubuh. Terus kemudian yang kedua pastikan posisi tulang belakang itu lurus. Jadi ketika kita mengangkat tidak dalam posisi menunduk ataupun membungkuk. Iya, kayak tadi berarti apa kekuatannya bukan di punggung ya, tapi di kaki ya. Nah, kita harus mengangkat itu menggunakan kaki ya kan, tekuk lutut, kemudian kita mengangkat menggunakan kaki karena otot kaki ini merupakan otot yang paling kuat di dalam tubuh kita ya kan. Karena nendang itu lebih banter daripada nyundul. Iya betul Pak. Jadi makanya kita harus ngangkat itu menggunakan kaki ya kan. Terus yang kelima yaitu adalah jangan melakukan tindakan yang sifatnya cepat gitu loh. Jadi jangan memutar dengan pinggang. Jadi kita harus memutar itu dengan semuanya kaki gitu kan. Arah jalan kita itu kita arahkan dengan kaki gitu. Penting ini banyak orang yang belum paham tentang kalau dipanggil nengok ya dipanggil nengok cuman kalau posisinya bawah jangan ya nengok kepala mungkin oke lah. Ya. Tapi perlu gerakan PBB ya. Betul. Hadap kanan gerak ya, gerakan kaki tidak gerakan punggung ya. Jangan di swing ya karena yang kena adalah pinggang. Swing circle-nya. Swing circle-nya nggak ada gantinya. Ada gantinya di swing circle-nya ya. Spare part-nya kita nggak jualan. Iya. Kecuali kalau ada gantinya. Iya. Terus apalagi nih Pak kira-kira teknisnya tadi Pak? Ini mungkin yang terakhir ya. Jadi jangan enggan atau jangan malu untuk meminta bantuan rekan kerjanya ya kan. Karena kita bekerja ini pasti punya rekan ya kan. Betul, kalau nggak ada rekan pasti punya atasan. Ya kan. Nah, kalau memang kita ngerasa nggak mampu kita harus minta bantuan gitu. Ya ini yang perlu digarisbawahi karena kan ada beberapa orang yang mungkin merasa segan gitu ya minta bantuan ya. Mau minta bantuan nggak enak tapi kalau nggak minta bantuan juga ngangkat sendiri juga lumayan. Nah ini jangan termakan gengsi. Ya betul. Ya, ego itu harus dihilangkan di lingkungan kerja kita tidak boleh ada kata ego ya. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Kebalik ya. berat dipikul, ringan dijinjing. Iya benar. Berat sama dipikul, ringan juga sama kita pikul juga Pak. Ya kan lebih ringan lagi kan. Betul. Jadi yang saya notice adalah itu yang utama tadi adalah bagaimana hindari memutar badan sambil ngangkat itu ternyata bahaya sekali ya. Sangat bahaya. Sangat bahaya Mas Budi. Apalagi ternyata bener sih ada faktor resiko ketika kita angkat barang dan dipanggil orang. Ya, karena seringkali kayak gitu. Bisa kena encok itu Pak. Bahaya banget gitu loh. Iya. Ya kan? Iya, prikitiu gitu kan. Nah itu berarti bisa kena encok itu nanti Pak. Nih pesan untuk mbak-mbak ketika di sweet jangan nengok lah ya, biarin aja ya kan. Sayangi circle-mu. Swing circle ya. Swing circle. Ya jadi dekatkan barang ya tadi yang kita ulas kembali. Dekatkan barangnya, pastikan posisi kaki terbuka selebar bahu untuk menjaga keseimbangan tentunya. Kemudian pastikan ngangkatnya dengan otot kaki ya kan. Pegangannya harus kuat nih, ya kan. Kuat. Kemudian angkat perlahan. Yang terakhir jangan sungkan-sungkan untuk minta bantuan. Ya. Even itu kepada atasan ya, kalau memang tidak
kuat tidak ya. ada rekan kerja juga Iya, ya kan, iya. mungkin lagi Pak, sibuk semua. Pak, mohon maaf ini Pak, ini berat ini. Berat ini. Kalau enggak yang suruh minta itu kita minta bantuin aja untuk angkat gitu kan. Jadi dia sendiri dong yang ngangkat ini. Iya. Iya. Lanjut lagi nih Pak Jatuh, kira-kira alat apa nih Pak, alat bantu apa yang kita bisa pakai sebenarnya untuk di manual handling ini? Banyak sih ya alatnya, mungkin bisa disesuaikan lah dengan lokasi kerja, dengan apa yang diangkat ya kan. Mungkin kalau di warehouse kita itu ada troli, terus ada hand pallet, ya kan. Ya. Kalau lebih besar lagi ada kita pakai forklift ya kan. Nah terus yang agak kecil tapi forklift nggak bisa masuk itu ada hydraulic jack ya kan, untuk numpuk barang-barang kayak GET ya kan, terus habis itu baterai dan lain sebagainya gitu. Ya sebenarnya kalau kita lihat lumayan banyak dan lumayan lengkap juga Pak ya untuk manual handling, alat-alat manual handling di tempat kita ya. Benar. Jadi ya balik lagi lah. Untungnya kita bekerja di United Tractor kan, yang sangat peduli dengan kesehatan dari setiap karyawannya, dan tidak hanya kesehatan pada saat bekerja, cuman kesehatan setelah bekerja 5 atau 10 tahun ke depan. Nah, UT sangat care dengan itu sehingga perlengkapan ini di fulfill semuanya gitu kan. Yang saya notice adalah kesiapan alat ya. Kesiapan alat itu perlu untuk kita pastikan bahwa inspeksi alat itu, lah ya. Inspeksi ya. Bahwa alat itu layak digunakan. Sesimpel ya itu hand pallet itu walaupun kayaknya ya harus tetap disertifikasi ya. Dan toolnya kan cuma juga pasti disertifikasi. Ya, walaupun toolnya seperti itu, cuman kita nggak tahu kan apakah rodanya ada yang tersangkut itu kan, karena hand pallet itu kan posisinya dia bisa naik turun ya kan, ya hidroliknya apakah ada kebocoran ya. Kemudian yang sifatnya sangat restrik adalah forklift ya, bahwa tidak semua orang diperbolehkan untuk mengoperasikan forklift. Yang harus ada di internal kita adalah CEO dan Simpra atau apa ya, itu authority yes, that's right. Iya. Kemudian intinya adanya alat bantu, jangan kemudian kita merasa gengsi untuk meminta bantuan teman maupun yang punya authority forklift, bantu dong angkatin itu deh, karena kita wah masa gitu aja nggak bisa, itu harus kita tolak mentah-mentah ya, karena kita tahu alat barang apa yang akan kita angkat, maka kita harus seperti yang tadi ya, harus dikenali tugasnya, individu, kekuatan lingkungan, kita, itu harus berat barangnya juga harus kita tahu ya, kita kenali ya. Jangan termakan ego karena atau mungkin Pak Jatuh, biasanya ada yang merasa gengsi tuh Pak. Betul. Ya, gengsi ini nggak ngangkat segini aja, cemen nggak kuat. Nah itu gimana nih Pak ini? Jadi ya jangan lah ya kita untuk gengsi meminta padahal bantuan. alatnya udah lengkap semuanya ya. Alat udah lengkap, rekan kerja juga ada, ya kan, betul. Atasan juga ada, pengawas ada. Banyak lah toolsnya, jangan sampai kita menyakiti diri kita sendiri hanya demi gengsi. Nah, itu akibatnya nanti ke diri kita sendiri juga ya. Mungkin 5-10 tahun yang akan datang karena gengsi minta bantuan, atau mungkin nanti dikatain gitu aja cemen atau apa, akhirnya kita sendiri yang rugi. Benar, nggak cuman kita ya, cuman keluarga kita juga rugi gitu loh. Orang-orang yang tersayang ya kan, pacar ya kan, istri, anak, orang tua. Nah, dia kalau ada ngomong pacar gitu. Ketawa itu bapak ini nih suka begitu. Aku nggak ketawa apa sih. Aku tahu kok Mas Budi pacarnya banyak, makanya Mas Romat ketawanya di situ. Oh gitu. Saya tahu Pak, dia playboy asli sini Pak. Betul. Playboy asli sini. Oh cake nih. Arah dewe. Nah ini mantap ini Mas Budi. Berarti kita sudah tahu semuanya lah ya, mengenai manual handling. Nah terus kira-kira teknisnya seperti apa, terus cara mengangkatannya juga apa. Nah ini yang terakhir ini Pak Jatuh, kira-kira pesan apa nih Pak untuk sobat safety mengenai manual handling ini Pak? Oke, mungkin ini terakhir ya. Jadi saya ingin berbicara kepada sobat safety sekalian ya kan, untuk seluruh sobat safety pendengar setia dari Pokemon ya kan. Ini udah seri ke berapa ratus nih Pokemon? Ini seri ke 400. Nolnya nanti dikurangin Pak, kurangin 2.
Kayaknya nanti akan banyak ya episodenya. Ya. dari Episodenya Pokemon. banyak, Pak. Iya. Nah, dari saya pesannya yaitu adalah listen to your body, karena yang paling mengenari kemampuan diri adalah rekan-rekan itu sendiri ya kan. Seperti tadi tile ya kan, TILE. Jadi I-nya yaitu adalah individual atau kita harus mengenali diri kita sendiri. Betul. Kalau memang nggak kuat, jangan enggan untuk Dipaksa. meminta bantuan. Betul, jangan dipaksa. Kita harus meminta bantuan ya kan. Jangan dikerjakan sendiri, teman-teman, kayak gitu. Terus karena kenapa? Semakin kita tua itu kita akan semakin melemah. Beda seperti halnya spare part lah ya, semakin dipakai pasti ada masa pakainya, aus dan lain sebagainya. Kita akan semakin lemah. Material fatigue lah ya. Material fatigue. Padahal ketika kita semakin tua itu akan semakin banyak kita diharapkan orang-orang yang mencintai kita ya kan. Orang-orang yang tercinta. Jadi bukan hanya kita aja yang yang bergantung terhadap diri kita sendiri, tapi banyak orang di sekitar kita. Jadi jangan habiskan masa pakai tubuhmu hanya di saat masa muda. Betul. Gitu Mas Budi dan Mas Rohmat. Kita harus mempersiapkan kesehatan itu investasi ya. Jadi kalau salah-salah kita akan yang ngalami sakit tentu kita secara pribadi, kemudian keluarga ya kan merasakan. Karena ya sesimpel di rumah kita kalau punya anak gitu kan minta Papa ambilin mainan dong, mainannya di lemari, ternyata yang atas gitu kan sudah encoan gitu kan. Nah, itu mama minta gendong gitu kan. Itu beda lagi ceritanya itu, Pak. Itu langsung kuat itu. Lebih berat lagi. Kita harus kuat ya kan. Kalau kita udah LBB ya nggak kuat kayak gimana lagi? Siapa mau gendong ya? Walaupun ini adalah edukasi untuk di lingkungan kerja, tapi tidak besar kemungkinan bahwa ini juga penting untuk edukasikan kepada anggota keluarga di rumah ya. Terutama ibu-ibu ya. Siapa tahu di kitchen setnya itu beliau menaruh barang-barang yang agaknya di atas gitu ya. Iya, kadang-kadang piring ditaruh kitchen set di atas gitu kan, begitu. Ternyata manual handlingnya mangkok. Mangkok si simple mangkok. Ternyata ada isinya. Ada isinya. Iya. Berat, jadinya berat kan. Dia nggak tahu. Enggak. Itu ibu-ibu mana naruh mangkok ada isinya ditaruh di kitchen set. Dikasih air biar dingin mungkin ya. Biar dingin ya. Ya, jadi ini edukasi yang sangat penting untuk semuanya, tidak hanya kita yang bekerja di area kerja ini, tapi juga untuk anggota keluarga kita di rumah ya. Jadi jangan paksakan mengangkat barang-barang yang di luar jangkauan ya. Iya. Jadi yang sekiranya kita nggak bisa, lebih baik minta bantuan lah ya. Jadi ya harus kalau ketinggian pakai tangga gitu kan, jangan dipaksa mengejinjit begini terus kejatuhan sendiri, yang rugi siapa? Ya tetap kita sendiri tetap kita sendiri. Ya, oke, Mas Budi, hari ini kita luar biasa dapat ilmunya dari seorang Pak Jatuh mengenai manual handling ya. Ya mungkin awalnya kita nggak tahu nih bagaimana teknisnya, terus penyebabnya apa, terus cara identifikasinya seperti apa. Nah, dengan adanya Pak Jatuh beliau di sini kita jadi tahu semuanya ini. Baik, teman-teman sobat safety semuanya, mulai sekarang terapkan teknik manual handling yang benar, jangan buru-buru, jangan nekat. Intinya tile tadi ya. Tile tadi itu apa aja bisa diulangi? Text, individual, load and environment. That's penting ya. Terima kasih ya atas ilmu dan waktunya ini. Terima kasih Mas Budi dan juga Mas Rohmat dan sobat safety sekalian. Iya. Baik teman-teman semuanya, untuk Pokemon edisi ke-400 nolnya kurang 2 ini kita cukupkan sekian. Saya Rohmat, saya Budi Knalpot, ya, dan Pak Jatuh. Kami undur diri. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SCBF Squad, pastikan aman, pastikan selamat.